Lalu kemudian sesuai prinsip syariah, jadi insya Allah ini merupakan investasi yang halal karena sudah mendapat pernyataan kesesuaian dari DSN MUI. Lalu kemudian juga memiliki pajak yang rendah, hanya sebesar 10%, lebih rendah daripada bunga deposito tentunya. Dan juga ini merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan kesempatan nih kepada seluruh masyarakat, kepada kita semua untuk bisa berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, saya mau jelasin sedikit nih, Mas Sofyan. Berdasarkan Oh laporan ya. di dampak Green Sukuk 2020, penurunan emisi karbon pada proyek jalur kereta Trans Sumatera itu diproyeksiin tuh sekitar 213.000 ton. Nah, dalam kalkulasi sederhana dan non-saintifik, ini ketika investor atau Bapak, teman-teman, Mas, Mbak semua menginvestasikan uangnya sebesar 1 juta rupiah saja untuk SN009 ini itu bisa berpotensi menurunkan kurang lebih 2 ton emisi yang diasumsikan setara dengan bolak-balik Jakarta-Bandung sebanyak Uh, 56 kali ya, ya, atau menanam 200 pohon manggis. Jadi hanya dengan 1 juta rupiah saja, gitu. ini bisa memberikan kontribusi yang gede banget nih buat lingkungan. Untuk membantu perubahan iklim itu bukan tidak perlu dengan nominal yang banyak gitu ya Mas, tapi hanya Gitu. dengan satu Ya. juta ternyata kita bisa memberikan dampak yang besar untuk lingkungan kita. Seperti itu, Mas. Oh ya. Oke, Mbak. Nah, mungkin tadi terkait imbalan ini investor tuh ketika misalnya sudah beli nanti imbalnya dibayar tiap bulan ya. Kemudian setelah itu apakah pokoknya dibayarkan di akhir ya Iya, atau betul. gimana nih, Mbak? Iya, imbalannya dibayarkan tiap bulan dan menyesuaikan juga nanti setiap 3 bulan dia akan menyesuaikan dengan BI rate, BI 7 days Ya. repo rate, dan juga pokoknya nanti dijatuh di akhir tahun pada setelah 2 tahun dijatuh tempo juga kembali ke investor. Oh, oh iya. Jadi kalau misalnya suku bunganya turun, tetap 6,15% per tahun ya, Mbak. Nggak ngikutin suku bunganya. Karena floornya udah segitu. Jadi ini investasi Oh, yang iya. suku bunga turun nggak turun, tapi kalau naik ikutan naik. Oh, Jadi iya, Mbak. benefitnya oke banget nih Mas Sofya. Oke, Mbak. Iya. Oke, Mel. Terkait ini kan kalau investasi biasanya ada keuntungan, ada risiko juga nih. Nah, kira-kira apakah ada risiko terkait kita misalnya investasi di ST09 ini, Mbak? Gimana? Ya tentunya investasi pasti ada resikonya ya Mas. Tapi resiko-resiko ini juga sudah dimitigasi oleh pemerintah untuk bisa di handle seperti itu ya. Adapun resiko dari ST009 ini yaitu yang pertama resiko gagal bayar atau default risk. Nah, ini maksudnya adalah apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan penerbit pada saat jatuh tempo, kayak nggak bisa bayar gitu. Nah, ini Gitu, tadi Mbak. yang sudah saya jelaskan bahwa ST009 ini tuh sudah dijamin di 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang SPSN dan Undang-Undang APBN. Jadi insya Allah risiko ini tidak bisa kita hindari karena kalau yang namanya UU itu kan udah peraturan tertinggi ya. Jadi kalau misalnya Iya, presidennya ganti atau kabinetnya ganti itu nggak akan mempengaruhi peraturan itu selama Indonesia masih berdiri gitu, selama negara Indonesia iya. masih ada Yang gitu. mendengar itu. Gak usah khawatir. Lalu yang kemudian risiko likuiditas, yaitu apabila investor kesulitan mencairkan dana apabila ingin dicairkan sebelum jatuh tempo. Nah ini bisa kita mitigasi dari
fasilitas early redemption tadi tuh Mas. Jadi yang sebelum 2 tahun, sebelum jatuh tempo nanti kita akan memberikan fasilitas yang namanya early redemption, di mana investor bisa menjual kembali investasinya kepada pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu resiko tingkat imbalan. Yang maksudnya adalah di mana resiko ini imbalannya berkurang ketika diterima investor karena ada perubahan tingkat imbalan. Di SN009 ini tuh nggak akan kayak gitu karena dia sudah floating rate floor. Jadi yang seperti kita diskusi kita omongin tadi, kalau misalnya turun dia akan tetap di 6,15, tapi kalau misalnya naik dia mengikuti kenaikan BI rate. Jadi resikonya bisa dibilang minim bahkan no risk sih. Iya. Jadi insya Allah aman ya dibanding, karena ini ada di pokok dan imbalnya dijamin negara ya, emang nggak bisa tiba-tiba kayak misalnya sukuk yang penerbitnya perusahaan misalnya gagal bayar, ya itu risiko juga gitu kan. Karena ini negara ya, insya Allah selama Indonesia ada itu insya Allah aman ya. Selama negara Republik Indonesia masih ada, insya Allah Ya, nggak ya, ya. usah khawatir. Oke, Mas. Nah ini terkait gimana sih cara investasi di ST009 ini, Mbak? Cara investasinya sangat-sangat mudah sekali. Jadi sobat pasar modal syariah, rekan dari JPPR, Mas Mbak semua itu bisa yang pertama langsung mengunjungi landing page Kemenkeu saja atau DJPPR. Bisa di www.kemenkeu.go.id/sukuk tabungan atau di www.djppr.go.id/sukuk tabungan. Bisa diklik di laman page tersebut, lalu kemudian nanti muncul deretan atau daftar mitra distribusi dari ST009. ST009 ini punya 33 mitra distribusi nih Mas. Jadi ada dari bank umum, bank syariah, dari fintech, dan dari perusahaan sekuritas. Jadi tinggal dipilih aja nih mana mitra distribusi kesayangan yang ingin dipilih. Nah, di situ nanti bisa diklik. Lalu nanti ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan seperti melakukan registrasi. Kalau misalnya belum punya SID, teman-teman bisa bikin SID dulu, single identification single investor identification, itu kayak KTP-nya investor lah Atau gitu. punya investor ya? Jadi bisa bikin itu dulu. Juga kalau udah ada SID-nya, nanti baru bisa melakukan pemesanan. Pemesanannya bisa dilakukan secara online melalui internet banking, m-banking gitu ya. Jadi tidak perlu bersusah-susah lagi, sudah bisa online. Apalagi beberapa mitra distribusi itu juga sudah memiliki aplikasi yang sangat memudahkan bagi para investornya untuk bisa langsung melakukan pemesanan. Lalu ketika sudah memesan, nanti ada konfirmasi di mana investor menerima bukti dari investasinya. Nanti bisa dikirimkan ke email investor tersebut bahwasanya transaksi atau pembelian sudah berhasil dilakukan. Nah, itu nanti ada sertifikatnya juga nih, karena kan syariah ya, jadi harus ada sertifikatnya. Nah, itu akan dikirimkan ke email dari investor. Semudah itu. Oh ya, boleh itu ya, Mbak. Kemudian untuk minimal pembeliannya itu berapa ya, Mbak? Ini ST009 ini? 1 juta rupiah saja Oh, satu kita juta rupiah. membantu lingkungan untuk menjadi lebih baik. Oke. Maksimalnya 2 M ya, Mbak? 2 miliar. Mau 2 miliar Oh juga iya, boleh. ya. Oh iya, saya mau pengennya sih segitu itu ya, biar dapat apa imbalannya gede juga ya. Kalau semakin gede modal, semakin gede juga imbalannya. Karena kemarin juga kita udah bikin simulasi perhitungan investasinya, waduh ternyata lumayan juga ya, daripada kita investasi nggak tahu. Kadang misalnya investor nggak tahu nih, saya punya uang nih tapi nggak tahu ilmunya gini. Nah kalau misalnya ada kan banyak instrumen yang risikonya tinggi gitu, ini nggak tahu kalau di saham nih baiknya beli saham apa. Nah
teman-teman yang punya misalnya orang atau orang tuanya punya dana lebih kalau mau invest ada di ST09-nya ini insya Allah dijamin aman dan halal. Nah, kemudian oh ya kalau misalnya tenornya tuh 2 tahun ya Pak. Iya, tenornya 2 tahun berarti di 2024 nanti. Di November Oh, 2024 jatuh tempo. oh ya. Oke ini Mbak. Di sini banyak teman-teman nih yang nanya ini apa nih kuotanya eh, besok nambah lagi ya katanya ada yang mau beli tapi katanya udah habis nih atau gimana nih Mbak terkait kuota ST009 ini kayaknya antusias investor di Indonesia ini sangat tinggi ya karena Ya, beberapa waktu kemarin sempat oh katanya habis kuotanya apakah akan ditambah lagi kuotanya atau seperti apa Mbak? ya memang dari awal pembukaan penawaran itu memang antusias dari investor tuh luar biasa banget, Mas. Begitu hari pertama kita buka aja itu udah hampir 70% tuh. Oh Udah mencapai berarti 70% satu dari. setengah P ya adanya. Iya, iya. Jadi pemerintah sendiri itu juga memang memiliki apa namanya target ataupun ini sendiri ya karena untuk apa namanya underlying asetnya juga kan juga harus dipertimbangkan. Nah untuk perhitungannya sendiri itu pemerintah sudah memiliki perhitungan sendiri. Jadi memang kita punya kuota kuota pemerintah. Nah untuk kuotanya sendiri itu karena sudah melebihi dari target kita target indikatif, ini masih tetap dibuka, tapi hanya saja kuotanya itu bersifat harian nih Mas. Jadi mulai hari ini, Oh, mulai sekarang itu kuotanya kita buka secara harian. Dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi sekarang masih dibuka tapi kuotanya sudah terbatas. Jadi buat Mas oh iya. Mbak yang investasi itu masih bisa tapi harus lebih gercep lagi nih, lebih cepat lagi karena dia bersifat harian sekarang. Iya. Oke nih teman-teman kalau misalkan tadi udah ada infonya ya. Kalau misalkan hari ini kehabisan nih kuotanya, boleh dicek besok jam 8 sampai jam 2 siang ya Mbak kira. Iya, Oke. kalau misalnya hari Oke. ini Kemudian sudah habis atau udah nggak bisa pesen, besok pagi-pagi bisa dicoba lagi. oke. Semoga mungkin kedepannya juga tahun depan nih kuotanya banyak juga karena semakin lama karena literasi terkait investasi juga meningkat ya karena kalau dilihat dari report OJK yang survei literasi itu kan naik ya. Insya Allah mungkin Ya. ya semoga tahun depan ada edisi ST10 berarti ya Mbak. Semoga kuotanya lebih banyak juga. Amin, amin, amin. Kalau dari Oke. perkembangan literasi para investor tuh gimana tuh Mas Sofyan? Dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini tuh peningkatannya gimana? Oh iya, kalau dari hasil survei nasional ya, kemarin kan ada gambaran umumnya sih, belum ada detailnya, katanya naik sih Mbak. Untuk detailnya, saya belum menyiapkan kebetulan. Ya, cuman ada info katanya naik nih. Nah, Positif ya. karena ya, karena jumlah dari segi investor, dari angka pertumbuhan investor seperti reksadana sejak pandemi itu meningkat cukup pesat nih. Betul. Betul. Memang sejak masa pandemi itu minat investor itu sangat-sangat tinggi banget nih Mas.